Dan aku tidak bersembunyi setelah 7 Oktober. Aku melarikan diri dari Mesir. Aku berhasil tabur dari Mesir, dikejar oleh Ikhwanul Muslimin. Mereka punya satu tujuan, yaitu menghancurkan Barat. Dan minggu ini, aku berada di konferensi KUFI di Washington DC, Christians United for Israel. Bertemu dengan para pembicara paling menarik, dengan beberapa ide yang sangat revolusioner, dan juga kesempatan untuk bertemu orang-orang yang sejalan. Sekarang, saya punya seorang teman lama yang sudah 2 kali tampil di acara kami. Teman baik saya, Dahlia Ziada. Dahlia, apa kabar? Aku sangat senang bertemu denganmu. Sangat senang bisa bersamamu. Senang sekali bertemu denganmu. Saat pertama kali aku mewawancaraimu, kamu bercerita padaku tentang pengalaman buruk yang kamu alami di Mesir ketika kamu pada dasarnya secara terbuka mengatakan bahwa 7 Oktober itu buruk. Kamu dipersekusi. Kamu pergi dan datang ke Amerika. Saat wawancara kedua kali denganku, kamu menceritakan padaku tentang pengalaman mengerikan yang kamu alami di kampus universitas saat kamu berbicara tentang Timur Tengah dan seseorang mencoba meracunimu. Astaga, tapi sekarang kamu berada di tempat yang lebih baik. Aku benar-benar berada di tempat yang jauh-jauh lebih baik sekarang. Aku ingat pertama kali kita berbicara, itu adalah minggu pertamaku di Amerika Serikat setelah aku harus melarikan diri dari Mesir. Ya, dan aku tidak bersembunyi. Kamu tidak bersembunyi? Iya, aku bersembunyi. Dan aku ingat aku mengunggah foto dan kamu bilang, jangan bilang kita ada di mana. Tepat sekali. Iya. Tepat sekali. Sekarang, disinilah aku duduk bersamamu di Washington DC. Sekarang aku bekerja sebagai koordinator Washington DC dan peneliti di ISGAP. Tapi, untuk studi antisemitisme global dan kebijakan, serta pusat penelitian akademik. Berjuang demi tujuan yang baik, berjuang di pihak yang benar. Bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya melawan antisemitisme, tetapi juga untuk demokrasi liberal. Untuk peradaban. Untuk peradaban, benar sekali. Melawan semua kekuatan di kanan dan di kiri, serta semua ideologi agama yang buruk yang ingin menghancurkan peradaban barat dari dalam. Sekarang saya sangat bersemangat untuk mengatakan bahwa saya adalah bagian dari tim luar biasa yang ikut memperjuangkan hal ini. Dan saya merasa ini adalah panggung balas dendam saya. Saya akan ceritakan satu adegan yang akan merangkum semua ini. Pada bulan Oktober 2023, setelah 7 Oktober, aku sedang melarikan diri dari Mesir. Aku meninggalkan Mesir, dikejar oleh Ikhwanul Muslimin, kaum Salafi, bahkan sesama warga Mesir dan pemerintah. Saya sendiri yang menganggap saya pengkhianat karena saya berbicara menentang Hamas. Ini terjadi pada Oktober 2023. Singkat cerita, pada 25 Oktober, saya sedang berjalan keluar dari Gedung Putih bersama atasan saya, Charles Small, yang pernah kamu wawancarai di salah satu episodemu. Dan setelah kami bertemu dengan pejabat senior di Gedung Putih, kami memberikan mereka sebuah laporan yang saya ikut tulis tentang Ikhwanul Muslimin. Dan mereka memberitahu kami bahwa mereka akan menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris, dan beritanya akan keluar dalam beberapa hari. Bayangkan saja, setelah sekitar 2 tahun. Seperti lingkaran yang akhirnya tertutup. Orang-orang yang sama yang menganiaya kamu dan membuatmu harus meninggalkan tanah airmu. Kamu adalah bagian dari ditetapkan sebagai Mereka menempatkanku organisasi teroris. di sini, di Gedung Itu Putih, indah sekali. dan melawan mereka serta menyaksikan momen ini ketika mereka ditetapkan sebelum orang lain. Itu, aku ingat ini luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Maksudku, Tapi kamu adalah bagian dari itu. aku adalah bagian dari. Mereka seharusnya membiarkanmu tetap di sana. Lihat kerusakan yang kamu timbulkan pada mereka. Aku tahu persis. Mungkin sekarang mereka menyesalinya. Aku rasa memang begitu. Iya, tapi aku sangat beruntung. Maksudku, aku menemukan orang-orangku sendiri. Orang-orang yang tepat yang benar-benar bisa memberdayakanku dengan cara yang benar untuk melakukan hal yang benar. Dan aku benar-benar senang menjadi bagian dari perjuangan ini karena inilah yang selalu aku yakini. Maksudku, iya, nilai-nilai demokrasi liberal. Itu bukan hanya milik satu tempat saja, kamu tahu? Bukan hanya milik Amerika Serikat, bukan hanya milik Israel, tapi milik siapa saja yang percaya bahwa kebebasan itu penting, kamu tahu? Apakah ini terutama pekerjaan yang sedang kamu lakukan sekarang, Dahlia? Penelitian seperti apa yang sedang kamu lakukan? Jadi di ISGAB sebenarnya kami melakukan semuanya. Pertama-tama, yang membuat pekerjaan kami di ISGAB berbeda adalah orang-orangnya dan kualitas penelitiannya. Jadi orang-orangnya. Kami memiliki tim luar biasa yang terdiri dari puluhan peneliti. Maksudku, lebih dari 40 orang. Dari seluruh dunia, dari berbagai latar belakang, berbagai spesialisasi.
berbagai latar belakang agama dan budaya yang berbeda juga, yang benar-benar memperkaya penelitian. Dan hal lainnya, kualitas produknya. Kami tidak hanya membuat ringkasan singkat yang biasa dilakukan semua orang di DC atau ibu kota lain manapun di dunia. Tapi riset akademis berkualitas tinggi yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, para pembuat kebijakan di sini, dan kemudian adalah ngomong-ngomong juga di mana-mana. Dan bahkan di beberapa negara Arab, di mana kami juga memiliki kontak yang sangat baik, dan mereka sangat menginginkannya. Karena yang mereka dapatkan hanya informasi permukaan. Orang-orang cuma membahas kulit luarnya, tapi tidak ada yang mendalaminya sedalam kami. Menganalisis ideologi-ideologi yang mengancam Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Menghubungkan titik-titik antara apa yang terjadi di Timur Tengah dan apa yang terjadi di sini yang tidak banyak orang lakukan, terutama menghadapi semua klaim bahwa anti-Zionisme bukanlah antisemitisme dan anti-Amerikanisme. Padahal semuanya saling berkaitan. Jadi saya percaya kita sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Dan sekali lagi, saya sangat senang menjadi bagian dari itu. Apakah mereka mendengarkan, Dahlia? Apakah para pembuat kebijakan mendengarkan? Apakah mereka melakukan sesuatu untuk mengatasinya? Apakah mereka merasakan ancamannya sekarang? Jadi sebenarnya bukan hanya mendengarkan, tapi sekarang mereka datang ke ISGAB untuk melatih personel mereka di berbagai lembaga besar di Amerika Serikat. Tentang bagaimana menghadapi Islamisme radikal, bagaimana menghadapi protes yang terjadi di mana-mana, untuk memberi mereka petunjuk tentang arti slogan-slogan ini yang digunakan oleh orang-orang, siapa mereka, bahkan menganalisis. Maksud saya, proyek terbaru kami yang baru saja kami mulai adalah tentang DSA. Ya. Dan Democratic Socialist Association yang sebenarnya mereka miliki. Mereka seharusnya menyebut diri mereka sendiri sebagai Islamis. Tepat sekali. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan demokrasi sebagai ideologi yang mengancam Amerika Serikat, mengancam dunia barat. Jadi kami membahas semua itu. Dan maksud saya, kami mengerjakan semua itu. Jadi, dan ya, pembuat kebijakan mendengarkan. Pembuat kebijakan terus datang kepada kami. Tidak lagi. Atau kami mendekati mereka dengan informasi Mereka datang datang kepada kami. Meminta, tolong bantu kami memahami ini. Tolong bantu kami melihat keterkaitan dalam isu ini dan itu. Jadi saya percaya, ya, kami seperti... Saya akan bilang, oke, syukur kepada Tuhan, pemerintahan ini memahami tingkat risikonya, tingkat bahayanya. Karena kalau tidak, saya rasa jika pemerintahan sebelumnya masih berkuasa, kita akan berada di posisi yang sangat buruk saat ini. Ya, saya rasa ada banyak orang yang tidak ingin melihat ancaman-ancaman itu, atau itu menantang. Saya rasa sudut pandang mereka sendiri tentang orang lain, bagaimana mereka berperilaku, atau apa yang mereka lakukan. Mereka, saya pikir banyak orang, dan saya bahkan ingin percaya bahwa orang lain berpikir seperti mereka. Dan mereka tidak memahami ideologi yang benar-benar berbeda, yang didasarkan pada nilai-nilai yang sama sekali berbeda. Mereka tidak mengerti. Masalahnya adalah selama ini mereka berpikir bahwa radikalisme, Hamas, dan semua kelompok ini, serta Iran, juga merupakan masalah bagi Israel. Ya, Atau masalah bagi orang-orang Yahudi. ya. Mereka tidak memahami bahwa target akhir dari kebencian ini adalah Barat. Bukan hanya Israel, bukan hanya orang-orang Yahudi. Dan sebenarnya penargetan komunitas Yahudi di sini di AS yang kita lihat dalam 2 tahun terakhir bukanlah suatu kebetulan. Itu tidak terjadi hanya sebagai reaksi terhadap perang yang terjadi ribuan mil jauhnya. Itu disengaja dan direncanakan dengan baik. Dan mengapa orang-orang Yahudi secara khusus? Karena jika Anda melihat di semua literatur kelompok radikal ini, baik itu komunis maupun Islamis, poros merah hijau, di semua literatur mereka punya satu tujuan, yaitu menghancurkan Barat. Dan untuk menghancurkan Barat, kamu harus melihat pilar-pilar yang menjadi penopang Barat dan menghancurkannya satu persatu. Pilar terbesar sebenarnya pada satu titik adalah ideologi Kristen. Sekarang ideologi Kristen tidak sekuat dulu. Ironisnya, sebagian besar Barat saat ini sudah tidak lagi berpusat pada Tuhan. Ya. Apa satu-satunya pilar yang masih sangat kuat? Yang berfokus pada identitas kolektif. Ngomong-ngomong, identitas kolektif mereka bukan hanya soal agama, tapi juga tentang nilai-nilai demokrasi liberal ini. Nilai-nilai, maksudnya
konsep kebebasan. Itu adalah komunitas Yahudi. Kita menjadi penghalang. Mereka menjadi penghalang. Jadi, dengan menargetkan mereka, dengan menggunakan Palestina, dengan menggunakan apa yang disebut sebagai perjuangan Palestina, dengan menggunakan kebencian anti-Zionis terhadap Israel sebagai sebuah platform untuk berlindung di balik kedok yang sah atau menggunakan bahasa yang dianggap benar secara politik dan menyerang serta melemahkan pilar Yahudi yang masih membuat Barat tetap kuat. Inilah tujuan mereka, dan itulah sebabnya kita melihat semua kebencian ini. Dan saya akan menambahkan bahwa dalam setahun terakhir, kita telah melihat lapisan tambahan dari kebencian ini, yaitu penargetan terhadap komunitas Kristen evangelis. Minggu ini kita berada di Kufi, Christians United for Israel, yang saya percaya Ikhwanul Muslimin dan kekuatan Islam lainnya juga mengidentifikasi sebagai penghalang dalam upaya memisahkan Amerika Serikat dari Israel. Memisahkan ikatan yang menciptakan kekuatan pertahanan, kekuatan lapangan, melawan Islamisme, benar-benar menjadi target tahun ini. Tentu saja, maksud saya juga kelompok seperti Kufi dan kelompok lainnya, mereka benar-benar melakukan pekerjaan luar biasa sebenarnya. Saya percaya mereka memahami ancaman yang saya ceritakan kepada Anda, yang baru saja saya bicarakan dengan Anda, yaitu dengan melindungi komunitas Yahudi, mereka juga melindungi diri mereka sendiri. Ya, Mereka melindungi negara mereka dan peradaban mereka. Itulah sebabnya mereka mengambil risiko ini. Dan tentu saja, para Islamis akan terus mencoba memecah hubungan antara Israel dan Amerika Serikat, begitu juga dengan kaum komunis. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka saling menguatkan. Ngomong-ngomong, bukan hanya Amerika Serikat yang penting bagi Israel dan kekuatan Israel. Tapi lihatlah Israel saat ini. Israel adalah kuda terkuat di Timur Tengah. Benar-benar kekuatan terkuat di Timur Tengah. ya. Dan jika Amerika Serikat ingin sukses secara global, tidak hanya di Timur Tengah, mereka harus bertaruh pada kuda terkuat, yaitu Israel. Israel telah menjadi sekutu yang luar biasa bagi Amerika Serikat. Dari segi intelijen, militer, maupun ekonomi. Dan itu adalah satu-satunya negara demokrasi di kawasan tersebut. Iya, sekarang memang ada masalah, tapi itu tetap satu-satunya demokrasi di kawasan itu. Ya, Jadi Israel sama pentingnya bagi Amerika Serikat. Dan dengan membuatnya terpecah, orang-orang jahat yang menang. Talia, kamu adalah pakar kawasan itu. Bagaimana menurutmu kondisi negara-negara Teluk saat ini? Bagaimana menurutmu aliansi antara Uni Emirat Arab dan Israel? Menurut pendapat saya, aliansi itu sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kemudian ada pihak Arab Saudi yang sangat, saya ingin mengatakan, berubah-ubah pendirian mereka. Dan saya tahu bahwa MBS juga memiliki tekanan internalnya sendiri. Bagaimana menurutmu situasi setelah Perang Iran, di mana kita sendiri belum tahu apa yang akan terjadi? Dan negara-negara Teluk sendiri yang juga diserang oleh Republik Islam Iran. jadi apa yang sedang terjadi di dalam Teluk jika kita fokus pada negara-negara Teluk secara khusus? Terutama setelah Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Semacam gempa diplomatik ya, yang akan membawa begitu banyak perubahan. Dan biar saya jelaskan dengan cepat dari mana gempa ini berasal. Jadi, wilayah Teluk adalah satu-satunya wilayah di Timur Tengah yang tidak terguncang oleh peristiwa politik yang terjadi selama 2 atau 3 dekade terakhir. Termasuk musim semi Arab, termasuk. Sebagian besar dari mereka. Mereka mencoba di Bahrain, tapi Saudi ikut campur dan mereka... Ya maksudku, mereka adalah wilayah paling stabil di Timur Tengah. Iya, Sekarang untuk pertama kalinya mereka terlibat dalam perang. Mereka mendapati diri mereka terlibat dalam perang karena Iran sudah menembaki mereka. Mereka harus membela diri. Dan untuk pertama kalinya, mereka menguji seberapa jauh Amerika Serikat bersedia melindungi mereka. Bagaimana Amerika Serikat menghadapi ujian ini? Sangat buruk. tepat sekali. Dan yang menunjukkan mereka, sekarang mereka jadi tidak tahu, oke, apakah Amerika Serikat masih sepadan dengan uang yang kami bayarkan untuk menampung pangkalan mereka jika mereka tidak bisa melindungi kami? Sebenarnya, dukungan Israel kepada UEA lebih besar daripada dukungan Amerika Serikat kepada negara Teluk lain manapun selama perang ini. Jadi mereka bertanya pada diri sendiri pertanyaan seperti, haruskah kami mengikuti contoh UEA atau mengikuti contoh Qatar? Seperti, haruskah kami mengikuti model UEA atau model Qatar, Israel atau Amerika Serikat sekarang? Jadi mereka punya pertanyaan besar ini. Ada begitu banyak perbedaan pendapat di internal mereka.
Tapi menurutku, pada akhirnya situasi ini akan terus bergerak. Akan mendorong mereka ke arah berdamai dengan Israel, atau lebih tepatnya, menormalkan hubungan dengan Israel. Tak terhindarkan. Karena kalau tidak, Apa pilihan mereka? apa? Tidak ada pilihan alternatif lain. Tepat sekali. Maksudku, kecuali mereka mau beralih ke Tiongkok, tapi nanti mereka malah mendapat banyak masalah. Mereka tidak bisa, mereka sudah mencoba. Arab Saudi sebenarnya sudah mencoba itu. Dan aku sebenarnya memberi kredit pada seseorang yang pernah mengatakannya. Bahwa Arab Saudi dikenal dengan poligaminya. Tapi mereka sudah mencoba dengan pasangan yang berbeda-beda. Mereka mencoba dengan Amerika Serikat, dengan Tiongkok, dengan Iran, dengan Brazil, dengan semua orang, kamu tahu, yang bisa kamu bayangkan. Jadi, tapi mereka masih tahu bahwa Amerika Serikat adalah bos di Timur Tengah, dan Israel sekarang adalah kekuatan terkuat di Timur Tengah. Jadi cepat atau lambat, mereka harus membuat pilihan ini. Dan sebenarnya saya dengar bahwa saat Lebanon sedang mengambil langkah-langkah untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, atau membuat perdamaian dengan Israel terlebih dahulu, lalu menormalisasi hubungan, Arab Saudi bilang, tidak, tunggu, kami ingin melakukannya terlebih dahulu. Benarkah? Aku mendengar ini dari orang-orang yang benar-benar terlibat dalam prosesnya. Itu menarik. Jadi Arab Saudi ingin jadi yang pertama melakukannya. Kamu tahu, seperti kami melakukannya dulu sebelum Lebanon. Jadi begitulah cara mereka berpikir. Sayangnya, yang sebenarnya tidak bijaksana. Dan kenapa Arab Saudi begitu bingung? Karena mereka juga mencoba memainkan peran yang melampaui kapasitas mereka, yaitu menjadi kakak tertua di kawasan tersebut. Mereka memang sudah menjadi kakak tertua di kawasan Teluk, tapi di kawasan yang lebih luas, mereka masih butuh banyak belajar untuk sampai ke tahap itu, kamu tahu? Bukankah semua itu tergantung pada apa yang terjadi dengan Iran? Tentu saja, sebagian besar dari itu akan menentukan bagaimana negara-negara Teluk akan bertindak di masa depan. Tapi itu juga ada juga masalah mendasar di dalamnya. Mayoritas penduduknya bersifat tradisional dan mungkin cukup anti secara umum karena pendidikan mereka, sistem pendidikan. Tentu saja, tapi ya, Iran masih merupakan faktor yang sangat penting. Semuanya tergantung apakah rezim ini akan bertahan atau akan pergi dan Iran yang baru akan lahir. Kita masih harus menunggu dan melihat, karena sekali lagi, Amerika Serikat memutuskan untuk mengubah arah di saat-saat terakhir, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi saya berharap pada akhirnya rakyat Iran akan bisa mendapatkan kebebasan mereka. Saya setuju. Saya pikir apapun yang terjadi, apakah Amerika Serikat akan kembali terlibat atau tidak, itu harus menjadi awal dari akhir Republik Islam, terutama karena cara mereka memperlakukan rakyatnya sendiri. Mereka bangkrut. Kamu tahu, aku baru saja mendengar bahwa ekspor minyak mereka sekarang telah ditangguhkan lagi oleh Amerika Serikat. Maksudku, ini tidak akan berakhir dengan baik. Jadi aku berdoa semoga ini adalah awal dari akhir bagi 92 juta orang yang tinggal di Iran, tapi juga demi perdamaian dan kemakmuran kawasan tersebut. Memang, tapi sebenarnya yang menentukan masa depan kawasan sekarang bukanlah Iran. Melainkan Trump, Bukan Amerika Serikat, melainkan Israel. Israel. Ya, dalam banyak hal. Israel, saya akan bilang itu adalah kekuatan terkuat. Mungkin satu-satunya saingan sekarang adalah Turki. Kita tahu kemana Turki sedang mengarah. Mereka akan berusaha terus melaju ke arah buruk ini selama mereka mampu. Ya. Tapi Israel seharusnya, maksudku, kembali menyesuaikan diri dengan situasi sebelum gencatan senjata ditandatangani tahun lalu, di mana saat itu berada di puncak kekuatannya. Sangat fokus pada tujuannya. Bukan hanya menghancurkan Hamas, tapi juga menghancurkan Iran, kepala gurita itu. Dan jika mereka bisa kembali ke titik ini, Kita harus sampai ke sana. tentu saja, maksudku kemarin, Hamas menyatakan bahwa mereka akan membubarkan diri. Dan kamu tahu, orang-orang ini mulai merayakan. Akhirnya Hamas benar-benar membubarkan diri. Tapi sebenarnya itu bohong. Semuanya adalah kebohongan. Tidak ada pelucutan senjata. Hizbullah tidak akan pernah melucuti senjata jika kita tidak melucuti mereka. PBB tidak berguna. Mereka ini teroris. Namun, kamu bisa. Kamu Mereka tidak tidak bisa bisa menjadi apa-apa selain itu. Mereka tidak akan mau mendengar upaya diplomatik. Satu-satunya cara untuk menghadapi mereka adalah dengan tindakan militer. Siapa yang bisa melakukan tindakan militer dalam kasus ini? Israel adalah satu-satunya yang bisa melakukan itu. Jadi sebenarnya pesan saya kepada komunitas internasional melalui Anda, berhentilah membatasi tindakan Israel. Biarkan Israel memperbaiki wilayah tersebut.
10 bulan yang lalu, Israel sebenarnya sudah hendak memperbaiki kawasan itu. Dan Anda menghentikannya. Cukup. Cukup ikut campur di Timur Tengah jika Anda tidak tahu bagaimana Timur Tengah dijalankan. Ada bos baru, bos lokal yang sedang muncul sekarang, yaitu Israel. Biarkan Israel yang menjalankan tugas itu. Mari untuk pertama kalinya kita melihat sesuatu yang berbeda di Timur Tengah. Dan ya, saya benar-benar sangat percaya pada Israel. Saya percaya Israel adalah pihak yang mampu mengarahkan kapal Timur Tengah ke arah yang benar. Tuhan memberkatimu sayang. Aku akan membawa sebagian kepercayaan diri yang telah kau berikan padaku dan rakyat Israel kembali ke Israel. Kami mendoakan yang terbaik untukmu. Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kamu selalu melakukan pekerjaan yang hebat. Terima kasih. Tapi sekarang kamu benar-benar sedang berkembang pesat dalam pekerjaanmu. Dan kamu membantu kami membuat wilayah ini menjadi lebih baik. Jadi Tuhan memberkatimu. Dan terima kasih. Terima kasih banyak, Flor, untuk semuanya. Terima kasih.